Satu dua. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh datang di rumah Tuhan dengan tubuh yang baik, tubuh yang sehat. Di sepanjang minggu ini kita boleh lalui itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan izinkan kita masih bisa bernapas hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, kita akan menyaksikan warta jemaat di sepanjang minggu. Puji nama Tuhan, demikianlah warta jemaat kita di sepanjang minggu ini. Biarlah kita boleh mengambil bagian dalam setiap ibadah yang sudah dijadwalkan. Haleluya, saatnya kita akan memuji Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh datang kembali Tuhan di rumah-Mu. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Bapa, kami boleh menaikkan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Kami boleh mempersembahkan tubuh kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Layakkan setiap hati kami Tuhan untuk kami boleh datang kepadamu pagi hari ini. Sehingga Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini semua boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, dan kami siap untuk memuji Engkau pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu pada saat pagi hari ini Bapa. Untuk segala kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang tidak pernah habis bagi kehidupan kami Tuhan.
pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sungguh terpujilah Engkau tinggal sampai selama-lamanya Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia ini Tuhan. Di dunia selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, Kau ditinggikan di atas pujian. Biar dalam lubuk hati kami katakan Tuhan, dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Kau yang ditinggikan Tuhan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Di atas pujian. Biar pujian ini datang dari hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
syukur kami, ini hati kami Tuhan. Oh, oh, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik ya Yesus. Dengan apa kami balas segala penyertaan-Mu Tuhan, segala pertolongan-Mu Bapa. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih buat kasih dan cinta-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu. Sebab kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena kemurahan-Mu. Oh ya Yesus, ini syukur kami Tuhan, ini sembah kami Bapa kepada-Mu. Oh layakkan kami Tuhan, layakkan kami untuk datang menyembah-Mu, layakkan hidup kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ini syukur kami yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh baik Engkau ya Yesus. Kasih-Mu yang tak bersyarat, kasih-Mu yang tak bersyarat, terus ada dalam hati kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang besar. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Sebab kami boleh ada itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami masih bisa bernafas itu semua karena kemurahan Tuhan. Apa yang perlu kami banggakan Tuhan dalam diri kami. Karena semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari dengan penuh kasih jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan bagi pujian ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
yang membuat kami terpesona Tuhan. Yang selalu membuatku Terpesona, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi angkat pujian ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami agungkan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji Engkau. Jemaat Tuhan yang siap, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang kita kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan mengangkat pujian kami kepadamu. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya.
pemenang, bersorak, bersyurga. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, haleluya. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa namanya? Haleluya. Tempat perlindungan, Dia tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau sukacita surga dalam hidup kami, Yesus. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama kita katakan, Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat kami Tuhan, patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan kami Tuhan. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Dan sukacitamu penuh dalam kami Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Jemaat saya persilakan duduk. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku berkata, Kau yang pegang kuasa Tuhan. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Dengan penuh kasih yang undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, kami mau percaya Engkau yang punya kuasa Tuhan. Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Dengan sungguh katakan pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Kau mau percaya tetap rencanamu yang terindah Tuhan.
rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Untuk doa dan firman saya serahkan kepada hambanya yang melayani. percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan Tuhan berikan pagi hari ini. Dengan kesehatan, kekuatan kami pakai untuk kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami bawa melalui mulut, bibir, hati kami Tuhan, naik di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak dapat balas kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami selain pujian, penyembahan yang kami bawa pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami akan belajar bersama-sama firman-Mu, sucikan layakan kehidupan kami, sehingga kami dapat Tuhan menerima firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kembali pagi hari ini kita ada bersama-sama untuk dalam satu persekutuan kita memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Saya mengambil judul yaitu tidak tergoyahkan. Kita buka Kisah Para Rasul. Pasal 20 ayat 17 sampai pada ayat yang ke-19. Kita akan bahas pagi hari ini dari satu judul ini, tapi kita baca dulu ayat 3 ayat pertama, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayat 19. Bapak Ibu yang sudah dapat bisa katakan amin. Puji Tuhan, kita akan baca bersama-sama 2, 3. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana amin. Ya, kita akan lihat ya pagi hari ini dari ayat-ayat yang akan kita baca, yaitu kita bisa lihat sempurna itu hanya karena penanganannya Tuhan. Ya, hanya karena campur tangan Tuhan. Hanya karena anugerah dari Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menginginkan kesempurnaan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita.
ya, dari segala kelemahan kita, dari segala kekurangan kita, tapi Tuhan ingin kesempurnaan itu terjadi menjadi sesuatu yang tidak tergoyahkan. Ya, tidak tergoyahkan. Kalau kita melihat gunung-gunung yang tinggi gitu ya, merupakan satu gambaran, kita lihat bahwa itu adalah sesuatu yang tidak tergoyahkan. Ya, tidak tergoyahkan, dan Tuhan ingin dalam perjalanan iman kita semua, ya, perjalanan iman kita, ya, kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak menaruh kita dalam sebuah bola atau dalam sebuah bubble, dalam sebuah tempat. Tapi Tuhan menaruh kita di dunia ini yang kadang kita bisa merasa sakit. Kita bisa tabrakan dengan si A, si B, dan lain segalanya. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup itu tanpa masalah. Ya, tanpa masalah, tapi dikatakan Tuhan bisa menjanjikan kita bisa keluar dari masalah, bahkan lebih kuat. Ya, iman kita jadi lebih kuat. Nah, ini ada seorang yang mengalami penjara karena imannya. Oleh mujizat Tuhan, ya, Tuhan menyuruh, ayo kamu keluar dari pintu penjara itu. Waktu dia keluar, dia jalan seperti tidak ada orang. Ya, jalan terus gitu ya, seperti nggak ada orang, dan pintu itu bisa terbuka dengan lebar. Dia bisa jalan keluar, dan setelah dia keluar dari penjara dia berkata, aku dikatakan bersuka cita karena boleh menderita untuk Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau ketika kita menghadapi kehidupan kita. Ada masalah, ada penderitaan. Dikatakan justru disitulah Tuhan mau menunjukkan kekuatannya dalam hidup kita. Ya, Tuhan mau menunjukkan dalam kekuatan dalam hidup. Dikatakan kita tidak akan tergoyahkan. Karena apa? Kita punya gunung batu. Namanya Yesus. Bukan kita yang hebat, tapi dikatakan Tuhan kitalah yang hebat. Pagi hari ini, khotbah pagi hari ini bertujuan yaitu bahwa kita semua dikatakan harus menyelesaikan pelayanan kita. Ya, kuncinya adalah dengan anugerah. Tanpa anugerah dari Tuhan, kita tidak bisa menyelesaikannya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat pendaki gunung, dia punya misi untuk dia bisa naik sampai di puncak. Ya, dia bisa mau naik sampai di puncak. Kenapa? Dia sebelum mendaki dia harus berlatih, mempersiapkan diri. Nah, ketika dia sudah mulai siap, dia mulai naik, mendaki, naik terus sampai di atas puncak. Orang yang kalau nggak siap, dia pasti akan apa? Berhenti di tengah jalan. Ya, nah ini saudara, ketika kita berlatih, kita mau punya tujuan untuk kita terus naik. Sampai di puncak. Berjuang terus. Karena itu ayo dalam setiap kehidupan kita, kita tidak menyerah. Perjuangan kita itu bersama dengan Tuhan. Allah Immanuel. Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Dikatakan kita pasti akan menang. Ya, pagi hari ini kita akan lihat dari kehidupan Paulus, ya, seorang yang bernama Paulus. Paulus ini diberi anugerah oleh Tuhan, ya, untuk menulis sebagian besar dari perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Jadi dalam perjanjian baru ini dia mengungkapkan apa yang Tuhan berikan bagi dia. Ya, misteri, dan dia menuliskan, dia menuangkan banyak pengajaran-pengajaran yang keluar dari tulisan-tulisan Paulus. Ya, kita kan baca perjanjian baru ini, ya, kita diajar banyak. Dan ini menjadikan contoh dalam setiap kehidupan kita. Itulah dikatakan kita harus pegang teguh. Kenapa? Karena yang namanya ajaran-ajaran, ya, yang bukan sama sekali nggak berbeda, ya nggak mungkin. Pasti ada bedanya. Mungkin kelihatannya bagus, tapi ada bedanya. Oh, bedanya di titik ini gitu ya. Oh, bedanya di maksudnya ini. Maksudnya A, B, dan seterusnya.
Tapi Tuhan memperingatkan kita di waktu-waktu terakhir akan banyak ajaran-ajaran. Ya, ajaran-ajaran. Tapi kita harus memilah, hati-hati. Ya, mana ajaran itu yang mendatangkan berkat bagi kita atau tidak. Ya. Dalam kehidupan Paulus kita buka 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10 kita baca sama-sama. Satu Korintus 15 ayat 10 kita baca 2, 3. Tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi melainkan ya ini. Jadi pertama Paulus dikatakan berkata, aku ada ya karena anugerah Tuhan. Anugerah yang aku terima ini sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Paulus ini sadar siapa dia. Siapa dirinya sendiri. Sebelum dia mengenal Yesus dia berkata, aku ini manusia yang sangat kejam. Ya, paling buruk mungkin dari semuanya. Aku ini manusia yang hina. Tapi dikatakan Tuhan memberikan anugerah kepada Paulus. Sehingga Tuhan memberikan kesabaran yang luar biasa. Paulus orang hidupnya yang dulu seperti apa? Kejam. Ya. Dalam hidup Paulus supaya dia bisa dicontoh bagi orang lain. Nah kita lihat dalam hidup kita ada banyak masalah-masalah kita. Masalah mungkin secara pribadi, masalah dalam rumah tangga. Tapi contoh hidup Paulus. Kalau Tuhan bisa mengubah hidup Paulus, apalagi hidup kita. Ya, Paulus ini menjadi contoh, ya mendapat anugerah. Dan ketika dia berkata, aku bekerja lebih keras. Karena saudara dia melihat, dia membuka banyak gereja-gereja. Paulus. Tapi dia berkata, itu juga bukan karena aku yang hebat. Dikatakan karena kasih karunia yang menyertai Paulus. Dia berkata, the power in me. Tuhan itu yang berkuasa dalam hidupku. Itu yang mengajarkan sedikit katakannya, dia sanggup melakukan hal ini, itu, dan lain sebagainya. Ini semua karena apa? Anugerah dalam hidup Paulus yang diberikan oleh Tuhan. Jadi selama kita ingat siapa diri kita bisa berhasil, kita bisa punya A, B, C, dan lain sebagainya. Ingat siapa diri kita karena anugerah Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa tahan tidak tergoyahkan? Yang pertama kita bisa lihat, kita perlu dalam cara kita memandang dunia, memandang kenyataan hidup bahwa kita harus ngerti tentang yang namanya derita. Ya, derita. Ketika dikatakan dari Paulus ini salah satu contoh. Ya, dalam cara pandang kita, dalam hidup kita, harus berkali-kali mengalami kejatuhan, mengalami masalah. Di saat itu mungkin kita hanya bisa berkata, oh Tuhan itu baik. Tapi di saat kita mengalami down, apakah kita masih bisa sanggup berkata, Tuhan, apakah Engkau baik? Dan derita ini dikatakan adalah salah satu anugerah dari Tuhan. Ya, salah satu anugerah dari Tuhan. Dikatakan Paulus, siapa aku? Aku bukan orang yang baik.
Ya. Atau mungkin sebaliknya kita berkata, oh, saya ini orang yang baik, tapi kenapa saya harus menderita? Tuhan baik gak sih sama hidup saya? Ya. Tapi kalau kita ngerti, kita ini adalah hamba. Hamba itu mau taruh di bawah, mau taruh di atas, dia pasti nurut, taat. Ya, ketika kita disuruh, tapi kita ngerti, oh ya kita ini seorang hamba. Ya, karena ini satu bukti kita mengerti tentang penderitaan, yaitu kita harus berjalan dengan kerendahan hati. Yang tadi yang pertama kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 20 ayat 19 sampai pada ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama. Ayat 19 sampai ayat yang ke-23. 2, 3. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan ini aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan-pencobaan dari pihak orang Yahudi mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melakukan apa yang semua aku baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara. Ini adalah waktu di mana Paulus memanggil para tua-tua dari Efesus, di gereja Efesus, ya dia panggil, ayo ketemu sama aku. Ya. Karena Paulus dikatakan ingin menyampaikan pesan-pesannya yang terakhir kepada para pemimpin gereja-gereja. Yang dia akan serahkan untuk mereka akan gembalakan. Ini Paulus ya. Jadi dikatakan dengan segala rendah hati. With all humility, rendah hati. Ketika kita ngerti kita ini dipanggil jadi hambanya. Bukan hanya hamba Tuhan di sini yang berdiri di sini. Kita semua adalah hamba. Ya, kita semua adalah hamba. Masing-masing kita ditempatkan oleh Tuhan. Ya, masing-masing kita ada yang jadi pekerja, ada yang pemimpin keluarga, pemimpin kelompok-kelompok. Masing-masing kita ini adalah hamba. Oleh karena itu dikatakan, dengan segala kerendahan hati kita melayani Tuhan. Ya, ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, kita perlu jaga hati. Ya, jaga hati, tetap hambanya Tuhan. Karena dikatakan semua yang Tuhan beri itu adalah kepercayaan. Sama seperti Paulus. Semua yang Tuhan beri, aku ada sebagaimana aku ada, itu karena anugerah Tuhan. Dia katakan dia melayani dengan kerendahan hati. Dikatakan ada banyak tangis. Ada banyak pencobaan. Penjara, sengsara, itu yang dia lihat. Bukan yang enak. Loh, kita katanya terima anugerah Tuhan. Dikatakan, jadi kita harus punya cara memandang dunia. Punya cara memandang kehidupan bahwa tanpa penderitaan dikatakan tidak ada kemuliaan yang kekal. Paulus berkata, semua yang aku derita di sini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang aku terima nanti. Ini, kenapa saudara? Paulus dikatakan, aku harus bayar harga.
atas anugerah yang Tuhan berikan. Ya, tanpa kita tidak bisa bayar harga, dikatakan kita nggak dapat mahkota. Penderitaan kita semua mungkin berbeda-beda, tapi kita semua bisa pastikan nggak ada orang yang tidak menderita di dunia ini. Nggak ada. Tapi dikatakan kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bangkit. Kita harus yakin bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk melewati setiap masalah-masalah dalam hidup kita. Coba kita buka Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ayat 24 kita baca sama-sama. Ayat 24. 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi selama kita tidak bisa menerima perspektif bahwa tidak ada yang namanya penderitaan, maka dikatakan kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Pasti kesandung, ya, tapi kita harus bangkit, harus bangun lagi. Tapi di terjemahan lain dikatakan, saya buka dari MKJV, I might finish my course. Ya, kata finish ini dipakai juga kata sempurna. Ada orang yang bisa melukis gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat lukisan-lukisan gitu. Begitu bagus kalau selesai, sempurna. Tapi kalau lukisannya dia tidak selesai, maka hasilnya pun tidak sempurna. Karena itu dikatakan kita harus menyelesaikannya sampai sempurna. Sempurna. Finish my course with joy, dengan sukacita. Dengan sukacita. Yaitu tadi anugerah dari Tuhan memberikan kita sukacita. Dengan sukacita. Jadi dikatakan kalau kita mau sempurna, maka cara kita menyelesaikannya adalah dengan sukacita. Dengan sukacita. Dikatakan kita bisa menanggung apapun dalam hidup kita karena ada sukacita dari Tuhan. Sukacita. Dan dikatakan aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. None of the things move me. Dikatakan oleh Paulus, mau ada derita, mau ada penjara, mau ada sengsara, aku tidak goyang. Tidak goyang. Saya baca ini ulang-ulang. Gak tahu, saya selalu meneteskan air mata. Kok bisa ya? Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Saya kalau flashback, saya kalau ada masalah, gitu ya, takut itu ada. Gimana nanti saya? Apakah saya masih bisa berpengharapan terus sama Tuhan? Tapi hidup Paulus di ayat 4 ini, saya nangis baca ini. Ya, mau mengalami apa-apa dikatai orang, mau dihina orang, mau difitnah oleh orang. Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Mau sesakit hati apapun seorang Paulus, dia dikatakan tidak goyang.
Banyak orang terdistraksi pikirannya karena pencobaan, masalah yang dihadapi. Ya, masalah-masalah kita bukannya kita lari. Kita lari dengan sukacita, tapi dikatakan masalahku berat. Masalahku kok susah. Ini saudara yang menjadi pegangan hidup Paulus. Kenapa dia bisa sampai akhir? Karena iman percayanya bahwa Tuhan itu baik sehingga dikatakan dia tidak goyang. Dia tidak goyang. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik terjadi atas kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita mengalami kehilangan, mengalami sakit penyakit. Waktu yang gak baik itu terjadi. Betul gak iman kita tidak goyang? Ya, dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, menjelajah sampai ke seluruh bumi. Tuhan katakan dia akan mencurahkan kekuatannya kepada orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau dalam setiap perjalanan iman kita. Terjadi di pasal selanjutnya ketika Paulus sudah mau melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Maka datang seorang nabi. Nabi ini berkata, loh, ikat pinggang, ya, ikat pinggangnya itu akan diikatkan di kaki Paulus, di tangannya Paulus. Ya, ikat pinggang ini akan diikatkan di kaki Paulus dan di tangan Paulus. Teman-temannya berkata, Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Jangan ke sana. Ini sudah dibilangin ya, nanti kamu akan diikat kalau kamu pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus menjawab apa? Coba kita buka, Kisah Para Rasul 21 ayat 13. Kisah Para Rasul 21 ayat 13, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Paulus menjawab, mengapa mau menghancurkan hatiku, sebab aku ini orang-orang benar-benar tidak goyah. Tidak goyang. Sudah dibilangin, kamu nanti akan menderita di sana. Kamu akan diikat. Tapi Tuhan berkata, kamu harus pergi ke Yerusalem. Makanya dalam hatinya Paulus, Yerusalem, saya harus pergi. Makanya dia berkata kepada ayat ini, kenapa kalian nangis? Percuma kalian nangis. Aku akan tetap pergi ke Yerusalem. Ini saudara, Paulus dapat kekuatan dari mana dia bisa berkata seperti ini? Padahal teman-temannya sudah kasih tahu dia, Paulus jangan pergi. Kamu pasti menderita di sana. Bapak Ibu pun pasti demikian. Kita kalau sudah dikasih tahu, jangan ke Balikpapan ya. Kalau ke Balikpapan, Bapak Ibu bisa terjadi apa-apa. Mau pergi atau tidak? Bapak Ibu mau pergi atau tidak? Pasti 100% saya pastikan jawabannya adalah tidak. Apalagi misalnya Pak Gembala yang kasih tahu, Pak Pendeta yang kasih tahu, jangan pergi ya. Misalnya ke Pak Muji jangan pergi ke Balikpapan. Tolong kasih tahu yang lain, jangan pergi ke Balikpapan. Pasti ada sesuatu di sana. Saya pastikan 100% tidak akan ada yang pergi. Gak ada. Tapi Paulus, dia sudah dikasih tahu kamu akan diikat, kamu akan menderita di sana. Tapi Paulus dengan jawabannya yang pasti, dengan imannya yang tidak goyah. Ya, kekuatan dari mana orang seperti ini? Gak mungkin tidak ada sesuatu dalam hidupnya.
Ini anugerah dari Tuhan. Coba kita buka Roma 8 ayat 35 sampai 37. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Kita baca sama-sama, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari penindasan atau kesesakan atau kami telah dianggap sebagai, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada ternyata kenapa dia tidak bisa goyang. Paulus tidak bisa karena dia berkata, siapa yang bisahkan aku dari kasih Kristus? Ini Paulus. Kasih Kristus. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan mau kita itu masuk dalam pelukannya Bapa. Bapa. Ya. Pak Gembala juga sudah pernah bahas tentang apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita itu mau, Tuhan mau kita itu ada di tengah-tengahnya Bapa. Dalam pelukannya Bapa. Sehingga apapun tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ini yang Paulus alami. Sehingga dia bisa berkata, aku rela. Mau nyawaku sekalipun aku rela. Karena dia tahu dia ada dalam pelukannya Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini saudara, Daud berkata, engkau mengelilingi aku di atas, di bawah, di sekeliling. Karena apa? Tuhan adalah perisai. Kita harus bisa masuk dalam pelukan Bapa. Kita harus bisa mengalami yang namanya kasih seorang Bapa. Makanya Paulus berkata, siapa yang bisa memisahkan aku dari genggamannya Bapa. Ini semakin kita memahami, semakin kita mengerti tentang salib Yesus, semakin kita akan bisa menang dan menang dalam Yesus. Dan Paulus berkata di dalam semuanya itu, kalau Bapa itu yang memeluk aku, maka aku akan menang. Ya, gak ada yang bisa menjamah. Kalau belum waktunya dia pulang. Kalau kita ada dalam genggamannya Bapa, Anak, Roh Kudus, gak ada yang bisa menjamah kita. Ini yang Paulus alami. Kalau aku belum waktunya pulang, ya belum. Karena dia merasakan kasih seorang Bapa. Ya, pelukan kasih Bapa. Kita kembali ke Kisah Para Rasul 20 tadi. Kita kembali ke Kisah Para Rasul 20. Yang kedua, kenapa kita tidak tergoyahkan? Ayat 20 dan ayat 21 kita baca lagi. Ayat 20 dan ayat 21. 2, 3. Sungguh pun demikian berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka kepada dan percaya kepada. Yang kedua, kenapa kita tidak harus tergoyahkan? Kita perlu firman sepenuh. Firman sepenuh, kalau dikatakan kita ini ditugaskan sebagai pemberita firman, ya, sebagai ketua-ketua pelayan. Ayo dikatakan, kita harus memberitakan sepenuhnya. Sepenuhnya.
Semua dari firman Tuhan ini. Jadi bukan hanya berkat-berkatnya aja. Tapi dikatakan Tuhan apa? Deritanya juga harus disampaikan semuanya, seluruhnya. Memang gak enak gitu ya. Kalau saya enggak mau baca kitab Wahyu, terlalu mengerikan, terlalu ini buat saya. Ini misalnya. Atau saya enggak mau baca Imamat. Imamat ini bikin ngantuk. Ya emang gitu ya. Kalau kita enggak ngerti ya, enggak memahami ya seperti itu. Saya pun mengalami, kayak kalau baca kitab Perjanjian Lama kadang bikin ngantuk gitu ya. Enggak terlalu ini, tapi kalau Perjanjian Baru. Tapi ini Tuhan mengatakan, kita harus terima firman sepenuhnya. Ya, yang derita itu enggak diomongin, jangan. Disiplin rohani pun harus dikeluarkan. Ini seluruh firman. Jadi Paulus berkata, aku memberitakan semua itu kuajarkan kepadamu. Ini saudara ya, kita perlu mengerti semua firman, itulah yang membuat penting, itu yang membuat kita selamat. Selamat. Kalau kita nggak ngerti tentang derita, bagaimana kita bisa sampai di ujung jalan? Atau bagaimana kita bisa sampai di puncak kalau kita nggak ngerti firman? Ya, kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 25 sampai 27. Ayat 25 sampai 27. 2, 3. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak. Paulus berkata, aku gak akan ketemu kamu lagi. Kepada para pemimpin gereja-gereja. Ya, aku gak akan ketemu, ini terakhir kalinya aku berjumpa dengan engkau. Dan dia bersaksi, aku bersih dari darah semua orang. Karena apa? Kok dia bisa berkata aku ini gak bersalah? Dikatakan kalau ada nanti yang tidak selamat, aku tidak salah. Kenapa? Dikatakan sebab aku tidak lalai memberitakan maksud Tuhan. Ini jadi contoh Paulus. Ingat kepada kita semua pemimpin-pemimpin, ayo sampaikan firman itu sepenuhnya. Ya, memang gak enak di telinga, gak enak di hati. Siapapun yang menyampaikan, terima. Ya, ini tugas kita, sehingga dikatakan, sehingga dalam setiap kehidupan kita harus tertanam, mengerti maksud Tuhan. Mengerti firman sepenuh. Dikatakan kita harus makan firman supaya hidup kita tidak tergoyahkan. Yang ketiga kita baca ayat pasal 20 ayat 28 sampai 31. Ayat 28 sampai 31, 2, 3. Dan ingatlah, ini saudara yang ketiga, ada kata yang diulang yaitu kita harus berjaga-jaga. Ya, kita harus sadar bahwa kita ketika kita sudah berjalan dengan Tuhan dengan baik, sudah menang,
Yang ketiga, berjaga-jaga. Karena apa saudara? Tahu keadaan kita itu adalah si iblis. Iblis gak tinggal diam. Jadi kalau misalnya minggu ini gitu ya, saya mau pergi ibadah, tapi berantem, suami istri, adu mulut, gitu ya. Ya sudahlah, saya gak jadi ibadah, gak sejahtera hati saya. Nanti masih ada minggu depan lagi. Ini saudara ya, Paulus berkata kepada tua-tua, pemimpin-pemimpin gereja di Efesus, berjaga-jagalah. Jaga dirimu, jagalah seluruh kawananmu. Nomor 1 dikatakan jaga diri. Karena kita tahu ya, kita ini perlu anugerah. Dan iblis adalah penggodanya. Iblis adalah penggoda. Ya, ketika dia menggoda Yesus, setelah Yesus berpuasa, si iblis kalah, benar? Si iblis kalah? Benar, dia mundur. Dia menunggu waktu yang tepat. Ya, dia mundur, dia nunggu lagi waktu yang tepat. Karena iblis itu pintar. Dia ngerti trik, ngerti cara. Ya, ngerti triknya bagaimana, ngerti caranya. Jadi waktu kita lemah, dia bisa datang. Mulai dia kasih pikiran-pikiran yang aneh. Mulai dia kasih mulut kita berucap yang tidak baik. Tapi di sini kita harus jaga. Ya, sebagai pemimpin keluarga, ya jaga keluarganya. Jaga istri anaknya. Sebaliknya, atau kita dalam kelompok-kelompok pelayanan, ayo jaga anggota kita. Jaga kawanan kita. Paulus berkata, aku tahu setelah aku pergi, serigala yang ganas dari luar akan datang. Tapi Paulus juga berkata, bukan dari luar, tapi dari tengah-tengah kamu sendiri. Ya, dikatakan akan muncul orang-orang dengan ajaran-ajaran yang palsu. Palsunya apa? Ya, sedikit beda di sini, sedikit beda di sana, sedikit beda di sini. Tapi dikatakan, ayo hati-hati, jaga diri. Ya, ingat berjaga-jaga. Jangan seorang pun mengambil mahkota kita. Ya, selama kita hidup di sini, sebelum kita selesai, kita harus berjaga-jaga. Selanjutnya kita buka ayat 32. Kita baca lagi ayat 32. Yang keempat, ayat 32, 2, 3. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang. Jadi yang berikutnya dikatakan kita harus ngerti bahwa otoritas itu ada dalam firman Tuhan. Ada dalam firman. Kenapa? Firman inilah yang berkuasa membangun, mengkoreksi, mengajar, memberi warisan dalam hidup kita. Dikatakan dalam firman Tuhan sudah dikasih janji-janji Tuhan. Bagus janji-janji Tuhan. Tapi jangan hanya terucap itu bagus. Oh iya bagus, janji Tuhan A, janji Tuhan B, janji Tuhan C. Oh iya ini yang bagus. Jangan hanya terucap saja. Ya, tapi kalau kita sudah diberi janji dalam firman, kita harus ambil. Harus ambil. Tuhan perkatakan janji firman. Banyak janji-janji firman. Kalau kita mengerti, maka inilah warisan kita. Sepenuhnya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang sanggup memberi kita warisan hanya firman. Kalau kita ngerti, kalau kita paham,
Paulus berkata, aku gak akan ketemu lagi sama kamu. Ya, aku menyerahkan kamu kepada yang bisa bangun kamu. Yaitu apa? Firman Tuhan. Paulus gak berdaya apa-apa. Paulus ngerti otoritas dari Tuhan. Yang sanggup bukan aku, tapi firman. Yang selanjutnya, yang kelima, ayat 33 sampai ayat 35 kita baca. Ayat 33 sampai ayat 35. 2, 3. Ya, jadi ayat ini adalah yang keempat, kita tidak tergoyahkan, yaitu kita jangan mengingini. Ya, jangan mengingini. Kita pun semua masing-masing sebagai hamba, kita punya panggilan yang berbeda-beda. Ya, panggilan yang berbeda-beda. Kalau kita ngerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Paulus berkata, aku gak pernah mengingini bangarang orang. Kalau aku mau, aku harus bekerja. Karena dikatakan dia dipanggil jadi misionaris. Ya, dipanggil jadi misionaris. Seorang Paulus, tapi dia dikatakan dia mencukupkan diri dengan panggilannya. Ya, dengan panggilannya. Jadi ini saudara, yang kita lakukan yaitu panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apapun itu, kalau kita bekerja ya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sebagai pengurus dalam satu kelompok pelayanan, ayo kita bekerjalah. Itu panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dikatakan maka Tuhan akan memeliharanya. Yang terakhir, kita baca lagi ayat 36 sampai 38 yang membuat kita tidak tergoyahkan. Yang terakhir, kita baca 2, 3. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan maka menangislah mereka. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat terlebih-lebih karena ia katakan. Yang terakhir, ketika kita semua tidak tergoyahkan hanya dengan doa. Dikatakan di sini ada nilai yang tersirat. Doa itu sendiri itu penting. Tapi dikatakan penting juga itu doa bersama-sama. Ya, doa bersama-sama dikatakan membuat kita teguh terus, iman kita teguh terus dalam Tuhan. Makanya di setiap pelayanan tolong bantu doa, tolong bantu doa. Itu yang membuat kita teguh terus dalam perjalanan iman kita. Jangan malu-malu Bapak Ibu kalau ada masalah hidup yang sedang dihadapi. Bantu doa, bantu doa, bantu doa. Kalau dalam setiap persekutuan, tolong bantu doa, silakan ungkapkan. Dikatakan penting itu doa bersama-sama. Membuat kita teguh. Paulus menyerahkan jemaat ini dengan doa. Dengan doa. Pemulihan terjadi, dikatakan kekuatan kasih Tuhan, janji-janji Tuhan kita terima semua menjadi milik kita hanya melalui akses doa. Ini saudara, yang tidak tergoyahkan dalam kehidupan kita
biarlah terus menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang bawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kita mau bawa pujian kita kepada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini aku ada. Semua karena Amin. Anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Amin. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiringnya. Itulah kekuatanku, itulah kekuatan hidup. anugerah-Mu Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu. Amin. Jadikanku hamba yang berkenan. Saya undang kita semua jemaat, kita bangkit berdiri sama-sama, kita naikkan pujian ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun Karena Roh-Mu. ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mengiring Yesus, mengiringnya. Itulah kekuatan hidupku, itulah kekuatan hidup. amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaanku. Itulah kesukaan Amin. hati.
semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mengiring Yesus, tetapkan hati kami Tuhan, tetapkan iman kami untuk kami pegang pada firman-Mu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Naikkan sembah bagi Dia. Haleluya. Ini hidup kami, hati kami Tuhan, tetapkan pada janji-Mu, tetapkan pada Engkau Yesus Juru Selamatku. Aku tidak goyah, aku tidak goyah. Engkau Yesus berkuasa, Engkau Yesus berkuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah Kau, kuduslah Kau ya Tuhan, kuduslah Kau Tuhanku, kuduslah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh ajaib, anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, semua ingin kita masuk dalam pelukan-Nya Bapa. Tuhan ingin kita semua bisa merasakan pelukan-Nya Bapa. Sehingga dalam apapun yang kita hadapi, kita tidak takut, kita tidak goyah. Karena kita ada dalam pelukan-Nya Bapa. Ya Yesus. Oh. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. karena kasih anugerahnya Tuhan. Kasih-Nya sekarang ku ada. Haleluya. Oh Yesusku, ku cintakan. Lebih lagi kanan sekali Yesus. Ya, ini pernyataan kami kepadamu Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan biarkan kami goyah. Ya Yesus, biarlah kasih anugerah-Mu yang memampukan setiap kami. Ya, 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 sekali. Amin, amin. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya
Tuhan. Sekali Yesus, sekali. Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini bagi Tuhan. Amin. Karena kasih. Oh Yesusku, ku cinta dengan imanmu lebih lagi sekali. Amin. Amin. Ada banyak tantangan, banyak masalah yang kami hadapi Tuhan. Kuatlah kami karena kasih Tuhan. Buatlah kami kokoh dalam kasih anugerah Tuhan. Buat kami tidak goyah. Haleluya. Iman percaya kami terus kepada Tuhan. Oh, sekali. Ya, bukan sekedar pujian yang kami naikkan pagi hari ini. Tapi kami mau beriman kepada Tuhan. Ada banyak hal yang akan terjadi di depan kami. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau kasih-Mu besar bagi kami. Engkau punya belas kasihan. Engkau Bapa kami yang setia sekali. Ya, selamanya. Amin, amin. Harapanku akan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Oh Yesus, kasih-Nya. Terpujilah Tuhan kekal selamanya yang sudah memberkati kami dengan segala berkat rohani dari dalam sorga. Kami boleh alami kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami senang oleh karena Tuhan melawat kami. Pimpin bimbing kami semua dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pelayanan. Semua jemaat Tuhan yang hadir senantiasa diberkati. Kami doa bagi mereka yang sakit, Tuhan yang jamah, Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan mereka. Ibu Matias yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit Semboja, Tuhan memulihkan, Tuhan menolong dan membangkitkan kehidupannya sehingga boleh pulih, sehat, nama Tuhan dimuliakan. Demikian juga Bapak Bendri, kami doa di jamaah Tuhan, Bapak Joni Asibuan, Bapak Matius, Bapak Dolok Saribu, saudara-saudara lain yang saat dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, juga Bapak Albert dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami dalam rumah tangga, dalam pelayanan pengiringan kepada Tuhan, semua boleh bertambah-tambah, bertumbuh, menjadi dewasa dalam Tuhan, berbuah-buah Roh Kudus sebagai wujud kami dalam pertumbuhan kami. Tuhan juga berkati dalam pekerjaan anak-anak-Mu, usaha-usaha yang dikerjakan, Tuhan Engkau lipat gandakan. Kami doa bagi semua anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, semua diberkati Tuhan. Berkati semua gereja-Mu, hamba-Mu, seluruh umat Tuhan. Berkati sanak saudara keluarga kami di berbagai tempat di mana mereka tinggal. Kami percaya Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami pun diberkati, khususnya Muara Jawa. Berkat Tuhan hadir di tengah kota kami bagi kemuliaan Tuhan. Pimpin bimbing kami kembali ke tempat masing-masing.
Tuhan serta kami semua. Dan saudara-saudara arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Dan kita semua yang mengasihi Tuhan diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin.